Seorang pebisnis yang punya hubungan renggang dengan istri serta anak-anaknya. Pada suatu hari, Matt pun terpaksa mengantar kedua anaknya ke sekolah menggunakan mobil. Namun, Matt justru mendapat telepon dari pria misterius yang mengatakan bahwa ada bom di dalam mobilnya. Tanpa berlama-lama dan kalian marah-marah gak jelas, langsung cekidot. Cerita dimulai dengan Matt yang akan berangkat kerja. Matt mempunyai seorang istri yang bernama Heather, dan mempunyai seorang anak yang bernama Zax dan Emily. Karena disuruh oleh sang istri untuk mengantarkan anak-anaknya terlebih dahulu, Matt berburu-buru dan menyuruh Emily untuk memanggil kakaknya Zax. Namun ketika Matt hendak berangkat, Zax tidak ada dan ternyata sudah duluan jalan kaki. Matt pun bergegas untuk menyusul Zax. Namun ketika Kak Zax diajak naik mobil, Zax tidak mau, tapi karena Matt memohon agar Zax mau naik mobil, Zax pun menuruti ayahnya. Perjalanan Matt mendapat telepon dari orang misterius. Dan mengatakan ada bom di bawah kursi mobilnya. Matt awalnya tidak percaya dan langsung menutup teleponnya. Tiba-tiba Matt mendapat notifikasi dari orang misterius itu, yang membuat Matt tidak fokus menyetir dan tiba-tiba Matt hampir menabrak pengendara lain. Dad. Untungnya Matt langsung menginjak rem. Matt langsung memutar arah dan berhenti untuk mengecek di bawah kursi mobilnya. Ada bom di bawah kursi mobilnya, Matt pun panik, tetapi Matt merahasiakan apa yang ada di bawah kursi mobilnya kepada anak-anaknya. Tiba-tiba orang misterius itu menelpon Matt kembali, lalu menyuruh Matt untuk tetap jalan, dan menyuruh Matt untuk menuruti semua perkataannya dan mengancam Matt, jika Matt melapor polisi maka bom yang ada di bawah kursi mobilnya akan diledakkan. Mendengar itu Matt menuruti semua perkataan yang disuruh orang misterius itu, tetapi Matt curiga dengan pengendara motor yang mengikuti Matt adalah orang misterius. Tiba-tiba orang misterius itu menyuruh Matt untuk mengambil dan membuang HP anaknya, karena Zax dan Emily belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Zax dan Emily menolak untuk ngasih HP mereka. Karena Matt tidak menuruti apa yang disuruh orang misterius itu maka bom yang ada di mobilnya akan diledakkan. Lalu yang terjadi, pengendara motor yang sendiri tadi mengikuti Matt menabrak mobil Matt. Matt sengaja menginjak rem secara mendadak karena Matt curiga kalau orang yang mengikutinya adalah orang misterius. Ternyata dugaan Matt salah, karena orang yang mengikuti mobil Matt adalah pacar Zax. Matt pun langsung menginjak gas dan langsung jalan, karena Zax dan Emily belum tahu apa yang terjadi. Zax marah kepada ayahnya dan menyuruh menghentikan mobilnya. Matt menjelaskan kepada Zax dan Emily bahwa ada bom di dalam mobilnya. Zax dan Emily akhirnya mengerti dan memberikan ponselnya. Matt pun langsung membuang ponsel mereka berdua. Lalu orang misterius itu menyuruh Matt untuk datang ke lokasi yang udah diserlok di Matt. Ketika Matt sudah sampai di tempat yang dikasih tahu orang tersebut, betapa terkejutnya Matt, ternyata teman Matt yang bernama Sylvain juga mengalami apa yang terjadi kepada Matt. Namun karena pacar Sylvain panik dan bertengkar di dalam mobil, yang membuat polisi menghampirinya dan menyuruhnya mereka berdua turun. Namun jikalau mereka turun maka bom yang ada di mobilnya akan meledak. Tetapi karena pacar Sylvain panik dan malah maksa turun dari mobil, dan yang terjadi adalah bom yang ada di dalam mobil Sylvain meledak. Matt yang melihat kejadian itu membuat Matt terdiam dan langsung melajukan mobilnya. Orang misterius itu kembali mengatakan dan menyuruh Matt untuk menghubungi istrinya Heather. Matt langsung menghubungi dan menjelaskan kepada istrinya apa yang terjadi, dan Matt menyuruh Heather untuk mengambil uang di ban dan memberikannya kepada Matt. Lalu orang misterius itu menyuruh Matt agar Heather tidak memberikan uang tersebut kepada Matt melainkan menyuruh Heather memberikan uang kepada orang yang sedang duduk dan memakai jas biru. Ternyata itu adalah bagian dari rencana orang misterius itu. Matt pun kembali jalan dan melajukan mobilnya. Matt disuruh untuk menemui Anders dan menyuruh Anders menyetujui pencairan rekening agunan. Awalnya Matt menolak, namun karena diancam akan meledakkan bomnya, Matt menuruti perkataan orang misterius itu. Anders pun menolak apa yang diminta Matt, tetapi Matt terpaksa mengancam Anders. Matt akan membunuhnya Anders jikalau tidak mau menyetujuinya.
Anders terkejut apa yang dikatakan teman kerjanya barusan. Anders pun menuruti kemauan Matt. Lalu orang misterius meminta setelah Anders menyetujui, Matt harus langsung mentransfer uang itu kepada orang misterius. Lalu ketika Matt menjelaskan ketika Matt sudah mentransfer uang tersebut, Mata meminta agar mereka dilepaskan. Tetapi orang tersebut menyuruh Matt membuka laci dashboard mobilnya. Matt terkejut, lalu orang tersebut menyuruh Matt menembak Anders. Tentu saja Matt menolak, tetapi orang tersebut memberikan pilihan kepada Matt, nyawanya atau nyawamu. Matt menyuruh Zack untuk mengikat kaki Emily supaya tidak terjadi pendarahan. Matt langsung meninggalkan tempat tersebut, dan terjadinya kejar-kejaran dengan polisi karena polisi mengira Matt adalah pelakunya. Matt pun sudah tidak bisa kabur karena para polisi sudah mengepung Matt dari berbagai arah. Para polisi langsung mengamankan Emily dan Zack, akan tetapi ketika mereka sudah diamankan, Matt langsung menancap gas dan langsung melarikan diri. Kejar-kejaran tak dapat dihindari. Tetapi untungnya Matt bisa meloloskan diri. Matt meminta kepada orang misterius tersebut untuk bertemu empat mata jika ingin uangnya. Mereka pun bertemu di tengah kerumunan orang yang sedang melakukan demo. Setelah bertemu orang itu meminta Matt untuk jalan ke tempat yang lebih sepi. Tetapi betapa terkejutnya Matt ketika orang misterius itu membuka topengnya dan dia adalah Anders. Matt heran padahal dia tadi melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Anders mati ketika mobilnya meledak. Anders menjelaskan dia turun ketika kereta sedang lewat. Ketika sedang berbicara Matt langsung melajukan mobilnya, dan Matt menabrakkan mobilnya ke tiang. Mobil Matt hampir jatuh dari jembatan. Ketika Anders mau mengambil HP dan ingin meledakkan mobilnya, Matt pun langsung lompat dari mobil. Dan yang terjadi? Mobil Matt meledak serta Anders yang masih ada di dalamnya. Matt sendiri selamat dengan cara menjatuhkan diri ke air.